Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa channel YouTube Oda Diego dan juga Bisikan Goib. Oke. Ya, kita bertemu kembali dalam pembahasan obrolan spiritual. Untuk obrolan kita pada malam hari ini, kita akan membahas yang sempat fenomenal tahun kemarin ya, yaitu seputar apa sih bedanya dukun dan paranormal itu. Dan sebenarnya dukun dan paranormal itu apakah benar ada ilmu putih, apakah ada dan juga ilmu hitam, dan dukun dan paranormal itu apakah selalu syirik, apakah selalu menyekutukan Allah. Maka dari itu kita akan bahas bersama pada malam hari ini. Oke, malam Kang. Ya, malam. Iya. Yang akan dibantu oleh Kang Yanto seperti biasa. Oke Kang, ini kan kemarin kan sempat marak-maraknya dukun dan paranormal ya. Sebenarnya dukun dan paranormal itu ada bedanya enggak itu? Kalau beda sih gimana ya? Ya menurutku ya, kalau dukun itu kan julukan mereka yang ada di desa-desa. Oh gitu ya. Dan dukun itu pun ada beberapa ya kan, seperti dukun bayi, dukun pijat, kayak gitu, dukun sangkal putung. Oh, Kalau paranormal, dengan paranormal itu seseorang yang mempunyai kebisaan ya, yang di atas rata-rata, yang kadang sulit untuk dijelaskan secara nalar. Itu. Tapi nggak ada paranormal, apa itu namanya, paranormal untuk apa itu saat membantu orang lahiran, itu kan nggak ada. Yang ada dukun. Gitu. oh iya ya. Oke Kang, bisa mungkin dijelaskan Kang, kok bisa ada sebutan paranormal itu dan dukun itu kira-kira sejarah awalnya dulu bagaimana nih? Kalau dukun itu zaman dulu udah ada ya, seperti tabib. Itu kan zaman dulu itu kan dukun, zaman kerajaan. Ya, jadi dukun itu kalau di zaman dulu kerajaan itu yaitu orang yang bisa mengobati, menyembuhkan seseorang dengan ramuan-ramuan. Tabib lah zaman dulu kan. Tetapi zaman dulu juga disebut dengan sebutan dukun. Sedangkan paranormal sendiri, dengan paranormal sendiri itu sebutan untuk orang-orang yang apa itu ya namanya, yang ada di kota-kota. Ya gitu. Nah, kalau dulu ya kebanyakan ya itu tabib atau dukun, soalnya dulu itu nggak ada perkotaan, adanya kan kerajaan. Kayak gitu. Jurusan itu juga kalau paranormal kalau nggak salah itu ya dari bahasa itu Yunani itu. Oh ya. Ya artinya ya singkat aja lah. Artinya ya itu tadi orang yang mempunyai kelebihan atau apa itu namanya ya, sesuatu yang di atas rata-rata manusia biasa, yang kadang kebisaannya itu tidak bisa dijelaskan dengan secara nalar. Itu. Ya Kang, memang saya sempat membaca sebelumnya ya. Kalau paranormal itu kan para itu kan dari bahasa Yunani para, yang artinya itu melebihi batas normal. Dan itu memang susah dibuktikan secara ilmiah. Ya. Ya. Karena untuk paranormal sendiri itu pasti hubungannya dengan jin ya kan? Atau gimana ya? Ya gimana ya? Ya ada yang berhubungan dengan jin, ada juga yang enggak ya. Gitu. Oke ya pemirsa, karena memang mungkin sering dikaji di pengajian-pengajian atau di mana orang yang indigo atau bisa melihat hantu atau setan itu dikatakan gak normal. Makanya selama ini saya juga sempat mikir itu, kok kenapa diberi nama paranormal padahal kan mereka gak normal. Iya. secara ilmu seperti itu, tapi kenapa para? Ternyata para itu bukan bahasa Indonesia ya, Bukan. dari bahasa Yunani ya. Makanya
Itu apakah kedudukannya sama dengan para medis, paranoid? Ya, kalau kedudukannya ya, kalau itu sebenarnya malah di atas itu. Soalnya gini, sebelum adanya itu udah ada paranormal, Oh iya. udah ada dukun, gitu. Zaman dulu kan sebelum ada medis kan udah ada mereka itu, para dukun, para paranormal. Iya, pemirsa, itulah terkait paranormal. Itu yang definisi paranormal. Nah, saya juga sempat tadi baca tuh di artikel tuh dukun. Di situ diartikan dukun itu ya memang apa ya? Seorang yang dimana itu selalu memanfaatkan alam gaib atau setan untuk hal-hal yang pokoknya dibantu dengan jin lah intinya. Itu gimana Kang? Sepakat nggak dengan definisi itu? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Soalnya gini, ada yang cuma menggunakan sebuah energi. Oh ya. Nah, energi seperti kita menyerap energi alam, kita serap terus kita olah. Nah, itu kan cuma energi, bukan dari jinnya. Gitu. Makanya ada yang namanya kayak tenaga dalam. Itu kan bukan bantuan jin. Cuma latihan pernapasan untuk membangkitkan energi itu, tenaga dalam. Gitu. Oke. Ya itu tadi lah. Ya ada yang meminta bantuan sama jin, emang ada, tetapi ada juga yang enggak. Oh ya. Enggak semuanya, makanya jangan dipukul rata. Gitu. Termasuk dukun dan paranormal yang menggunakan trik juga ada ya. Ada, itu oknum lah. Oknum ya. Kalau untuk nipu loh ya, kalau untuk Iya, nipu untuk namanya oknum. Tuh, makanya jangan sampai apa itu memukul rata, seperti jangan nyebut langsung dukun ini dukun itu gini. Nah, oknum. Nah, kalau bisa, ya kan ada sesuatu, ada dukun yang melakukan kesalahan atau apa, itu kasihlah nama dengan nama sebutan oknum. Gitu. Oknum, misalnya oknum A seorang dukun penipu, gitu. Oknum B seorang paranormal penipu. Jangan dianggap ternyata dukun dan paranormal itu penipu semua ya. Jangan. Bahkan polisi aja mereka menyebut dengan oknum. Iya. Gitu. Oke. Tapi Kang, untuk masalah kayak seperti yang pernah kita bahas kemarin ya, kayak minta pesugihan, ilmu pelet itu bukannya lebih ke dukun ya? Tapi nek pelet mungkin paranormal bisa ya. Pesugihan, apakah paranormal juga melayani pesugihan? Kalau pesugihan itu sebetulnya khususnya juru kunci. Oh ya. Juru kunci. Jadi kalau apa itu tergantung si juru kunci itu apa itu memiliki kelebihan apa ya kan. Kalau apa itu namanya juru kunci itu bisa dikatakan paranormal, bisa dikatakan dukun. Soalnya paranormal itu mencakup beberapa. Oh ya. Kan gitu. Beda lagi kalau dukun. Kan gitu. Kalau dukun ada ya itu tadi lah ada apa itu namanya spesialis lah. Seperti dukun bantu airan, spesialisnya di situ kan gitu. Iya ya pemirsa ya. Dukun bayi nggak bisa melayani pesugihan. Nggak bisa. Iya. Nah, termasuk penglaris ya. Apalagi jual sesuatu, dijual di online shop, katakan penglaris, tapi kenapa nggak dipakai sendiri? Kalau itu katakanlah itu namanya paranormal. Oke. Oh iya kan. Berarti ya, untuk paranormal dan dukun itu ketika melakukan aktivitas spiritual ya, itu katakanlah tadi kan dijelaskan nggak selalu berhubungan dengan jin. Itu berarti berhubungannya dengan energi ya? Iya, energi. Oke, berarti emang gini, kalau sesuai dengan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, manusia itu punya energi. Misalnya ketika makan nasi, itu kan untuk energi kekuatan kita sehingga kita bisa mengangkat, ini bisa jalan, bisa lah. Itu bedanya energi itu sama energi gimana yang digunakan oleh paranormal dan dukun itu energi yang seperti apa kira-kira? Nah, jadi gini, di alam ini ya, itu ada energi positif dan negatif. Oh ya, ini kan, ada energi positif dan negatif. Nah, energi alam itu kebanyakan energi yang negatif yang kita serap. Makanya ada yang namanya cakra.
Oh itu ya, itu cakra itu di diri kita. Ada 7 titik cakra ya kan di manusia. Nah itu gunanya untuk apa itu menyerap dan menampung dan untuk mengolah energi yang kita serap kayak gitu. Nah, makanya apa itu namanya kayak tenaga dalam itu kan juga yang namanya menggunakan energi alam atau energi apa dalam tubuh. Makanya itu perlu diolah. Kalau orang makan aja ya kan itu nggak bisa menggunakan kan gitu. Jadi ada apa ya namanya kegunaannya masing-masing. Iya. Gitu. Oke ya pemirsa ya, itulah yang dimaksud dengan energi yang ada di alam ini dan diserap oleh tubuh kita melalui titik cakra ya. Oke. Bisa dijelaskan kan mungkin cakra itu apa? Pemirsa yang belum tahu. Cakra itu kan sebetulnya gini. Itu dari beberapa ya seperti cakra kundalini, cakra mahkota. Nah, terusan cakra aksna itu punya yang namanya kegunaan masing-masing ya kan. Kegunaan sendiri-sendiri. Nah, makanya apa? Yang namanya cakra kan ada beberapa titik di sini ya kan? Di sini sampai sini sampai sini. Oke ya. Nah, jadi penjelasannya tentang cakra itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Sejak lama. Bisa juga untuk wadah keilmuan kayak gitu. Terusan kenapa kok apa itu dari cakra itu pemahamannya gimana Kang? Kalau kita jelaskan apa secara detail atau apa itu kalau nggak memahami benar-benar nggak akan paham. Iya benar. Itu. Ya kegunaannya sih itu sih ya kayak penampung cakra. Makanya ada yang namanya wadah keilmuan kayak gitu. Oke ya pemirsa, itulah wadah keilmuan. Soalnya dulu saya juga pernah punya teman tuh nggak percaya yang namanya energi itu, nggak percaya. Dianggapnya itu kayak semacam teknik pikiran sugesti lah. Ya. Berarti kayak tenaga dalam tuh asli ada ya kan? Ada, tetapi kan begini sebetulnya. Nah, kita ya kan saat mengeluarkan energi, ini energi kayak negatif. Tetapi yang nyerang kita, dia harus mempunyai energi yang apa itu? Yang kita keluarkan itu energi yang positif ya kan? Yang nyerang kita, dia harus mengeluarkan energi negatif. Nah, makanya apa? Saat adu tenaga dalam, siapa yang marah? Dia kan misalnya benturan energi. Kalau dia nggak marah, nggak akan terasa. Iya sih. Oh iya. Memang itu Kang. Memang saya pelajari sebagai trainer hipnotis itu memang mirip. Kalau di hipnotis orang marah itu gerbang critical factor atau gerbang bawah sadar itu terbuka. Sehingga ketika diginikan atau dicablek menjadi lumpuh, dia akan beneran lumpuh. Diginikan persepsi dia mental ya mental. Tapi Kang, apa yang umpama ada orang nyerang kita atau saya pura-pura acting tenaga dalam, tapi kalau dia nggak percaya juga nggak mental. Kalau di hipnotis seperti itu, di energi dalam keilmuan spiritual atau paranormal apakah sama itu? Iya, sama juga. Intinya percaya. Kalau nggak yakin ya nggak jadi. Oh ya. Seperti halnya kita beribadah, kita yakin kalau Allah itu ada. Misalnya apa? Spiritual itu, ya itu tadi nggak semuanya mintanya sama jin. Tapi minta sama yang di atas. Oke. Nah ini pemirsa, ya sesuai dengan yang dijawab Kang Yanto tadi. Pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah, apakah dukun dan paranormal itu selalu sirik, Kang? Ini menarik ini ya. Gimana ya? Kalau aku ya, menurut aku, kalau aku sih nggak semuanya sirik. Gitu. Soalnya gini. Mereka para pelaku ya kan spiritual, apa itu paranormal, dukun. Itu sebetulnya hampir sama. Samanya gimana? Banyak meditasi.
Oh, meditasi ya. Ya, meditasi. Nah, meditasi itu akan mendekatkan kita sama yang di atas. Nah, itu zaman dulu sebelum adanya masuknya Islam, orang Jawa banyakkan meditasi untuk mendekatkan kita sama yang di atas, Sang Pencipta. Nah, apakah saat kita mendekatkan diri, apakah apa itu namanya kita nyembah jin? Kan enggak. Soalnya apa, meditasi itu pikiran kosong. Iya. Jadi nggak ada pikiran untuk menyembah ke jin. Nah, beda lagi sama yang sotren. Oh, dukun sotren ya. Nah. Ya, sering dengar saya. Apa itu Kak sotren tuh? Jadi gini, ada seorang paranormal atau Oke. dukun, ya kan, itu nggak bisa sendiri. Oh iya. Jadi kebisaan dia, ya kan, dia tidak dari mempelajari sebuah keilmuan atau mempelajari keilmuan dari kejawen atau al-hikmah, enggak. Tetapi mereka bisanya cuma meminta bantuan. Kayak sama orang awam, ya kan. Orang awam nanti datang ke Punden, aku punya pasien ini, kalau sembuh aku kasih ini. Nah, itu bisa dinamakan dengan musyrik. Ya, karena mintanya kepada jin ya. Ya. Tetapi kalau ada juga, ya kan, kita meditasi atau sholat tobat, sholat hajat setelah ada pasien meminta ini, nah, supaya ini. Nah, kita garap dengan pertama sholat tobat, sholat hajat, meditasi, ya kan, minta sama yang di atas, berdoa sama si yang di atas, semoga apa yang dimintai si pasien dijabah sama yang di atas. Nah, apakah itu musyrik? Lah ya. Iya ya pemirsa ya. Itu. Memang ya pemirsa ya. Memang orang itu memang kebanyakan akan menjas dukun atau paranormal itu musyrik. Tapi belum pernah mungkin mendatangi langsung ke salah satu oknum ya, mencoba mungkin pendekatan wawancara atau ngajak ngobrol pengobatannya bagaimana. Tapi kalau memang pengobatannya itu saya tak ritual dulu ke sana minta bantuan jin siapa misalnya, itu kan udah jelas kemusyrikannya. Kalau nggak gitu, jelas kemusyrikannya. menggunakan kodam dirinya untuk mengobati orang lain, itu bisa disebut dengan musyrik, bisa. Soalnya Bisa apa? ya? Soalnya apa, dia minta bantuan Sama kodam. kan, dan kodamnya kan jin. Iya. Nah, gitu, untuk mengobati ini, itu bisa dinamakan dengan musyrik atau kesyirikan. Itu. Ya. Oke, itu terkait pengobatan. Ya memang masuk akal sih ketika ada seorang paranormal, namanya dikenal dengan paranormal, tapi ketika ada pasiennya berobat kok ritualnya sholat hajat, terus wiritan minta kepada Allah, musyriknya di mana? Jadi ya nggak semuanya musyrik. Oke. Dan yang saya heran ketika ada oknum yang terkenal sebagai ustadz atau kiai, tapi mengobatinya tidak meminta kepada Allah, itu gimana Kang? Ciri-cirinya itu kan ada itu yang musyrik kasih jimat kayak atau gimana kayak itu gimana biasanya? Ya gini, ini bukan aku mengecas semua ya. Ya, tidak semuanya ya. Oknum ada oknum, ya kan. Oknum, ya kan, gini, kiai atau apa, oknum kiai atau oknum ustadz. Ya. Mereka membuat raja, jebret. Ya. Ini bawa untuk keselamatan atau apa. Terus itu namanya apa? Iya. Mereka membuat raja itu ya, bagi yang belum tahu, tulisan menyerupai Arab gundul. Sebenarnya kalau dibaca itu nggak bisa dibaca. Kayak misalnya tulisan alif, terus ada bintangnya itu ya, nggak salah Kang Ustadz, ada apa? Pokoknya gitu, susah dibaca. Ada juga yang bisa dibaca, ada. Oh, ada juga ya, ada juga. Sedangkan ya, di dalam Al-Quran, bentuk apapun itu raja, entah itu dalam wujud Al-Quran, entah apa, ya kan, ayat apa, itu kan nggak boleh. Gitu loh. Oh iya. Karena emang Al-Quran itu sebagai pedoman kita, bukan sebagai jimat. Gitu. Oke. Oh iya. Kecuali kalau memang entah apapun namanya ya, entah dukun, entah paranormal atau ustadz atau kiai. Misalnya ada orang sedang sakit ke sini, terus suruh baca supaya jenengan pikirannya tenang. Silahkan baca zikir pagi petang. Silahkan baca ayat ruqyah surat Al-Baqarah berapa kali, surat Al-Fatihah
berapa kali, ayat kursi berapa kali, terus atau misalnya kalau konsultasi lain terkait supaya saya bisa dagangan saya bisa laris itu bagaimana, ya silahkan jenengan baca surat Al-Waqiah ayat berapa 91 kali misalnya, atau ya, itu kan udah tidak bisa dikatakan sebagai musyrik. Ya sampean tanya lah orang banyak yang kesini ada ya kan, sebagian itu minta supayanya lancar dalam usaha. Iya. Itu apa? Satu, nyaku apa itu suruh mereka itu, yaitu sedekah. Nah, apalagi itu ya. Sedekah subuh. Nggak pernah aku terus memberikan apa itu namanya rajah atau ini jimat atau gembolan nih. Belum pernah. Oke. Ini supaya ini laris, Kak. Soalnya memang bahaya pemirsa ya. Nah, misalnya orang itu dibawai dikasih gembolan ke pasien ini ya. Ini kamu bawa supaya nanti daganganmu laris. Nanti kan yang dikhawatirkan adalah orang tersebut akan menyembah ini, memuja ini. Ya. Dan yang lebih jeleknya lagi kalau misalnya ini dikasih ya, Mama Kanyanto ngasih saya jimat nih, biar saya laris. Kok ternyata nggak laris, kok terus saya marah ke Kang Yanto. Ya itu kurang pas juga. Soalnya gini ya. Apa itu namanya kayak jimat. Kalau kita kasih sesuatu ini buat penglaris ya kan. Nah, takutnya gini. Saat dia diberi rezeki ya kan, yang lebih sama yang di atas ya kan. Nah, takutnya kan gini, wah aku gorong gowo jimat ini, gara-gara bawa jimat ini daganganku jadi laris. Nah, jadi dia nggak bersyukur, dia nggak mengingat kalau yang ngasih itu Allah. Iya. Itu emang kadang ada jimat untuk mendatangkan rezeki, ya kan, untuk penglaris itu ada, tetapi apakah yang dikasih tahu konsekuensinya, ya kan, atau efek sampingnya gimana, itu cara kerjanya gimana? Nah, kalau emang itu ya kan real dari sebuah jimat, nah, itu sama aja dengan seperti pesugihan. Soalnya apa? Khodam yang ada di dalam itu yang dibawa itu, dia akan mengambil ya kan rezeki atau apalah yang belum dilampaui untuk diberikan sekarang. Soalnya apa? Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Kamu hari ini segini. Nah, kamu sampai umur segini rezekimu kamu segini. Oh iya. Itu. Berarti memang ya itu ya apa? Jadi kayak yang dukun atau paranormal itu yang tanpa menggunakan jin, ketika kayak misalnya nerawang itu juga pakai energi ya Kang, atau gimana? Iya, pakai batin. Ya, kata hati di sini, kata hati. Makanya dijenakan batin, ya, mata batin. Nah, dia akan menggunakan 3 indera, ya kan, indera penglihatan, indera perasa, dan indera ini, sampai pendengaran. Nah, mereka kan batin, coba, nah, minta sama yang di atas. Ini kan, nah, minta sama yang di atas apa yang sebenarnya terjadi atau apa. Nah, itu kadang hati kita itu kan merasa oh gini. Gitu. Jadi beda lagi kalau ada yang bilang apa itu namanya, ya tak terawangi itu saya ngomongin meneng ini tak melek, itu kadang ada bisikan jin menggunakan khodam. Oh iya. Nah, tapi kalau dia pejamkan mata dengan menghendingkan kita ya, seperti menghendingkan cita itu dia akan apa itu dengan hatinya. Nah, gitu. Tapi nggak tahu ya apa itu. Makanya kalau bisa itu gunakanlah kata-kata apa itu, ini coba ini cuma apa itu penglihatan aku, tapi nggak tahu sebenarnya, wallahu alam. Nah, kasih itu. Jadi nggak langsung mengecas iki sing terjadi. Bener itu pemirsa ya. Itu. Soalnya itu tebakan ya. Atau perasa indera kita yang merasakan itu. Dan terawangan itu memang sesuatu yang bisa dilihatnya, yang bisa dirasakan itu ketika sesuatu yang sudah terjadi ya. Yang belum terjadi belum bisa ya. Nggak bisa ya. Misalnya besok saya akan gimana nasib saya itu udah mendahului yang di atas. Iya itu ya.
Makanya kok ada paranormal yang bisa meramal masa depan itu bener nggak Kang itu? Itu kan begini, apa itu namanya? Kalau aku bongkar nanti dimarahin nggak ya? Semoga tidak. Sebetulnya gini ya, sebelum sampai itu si pasien apa itu meminta aku besok itu piye, nah, dia akan tanya dulu kehidupan ke Anda seperti apa, seperti apa. Iya. Nah, ya, jadi dia akan tahu dengan kehidupan yang sebelum-sebelumnya itu seperti gimana. Iya. Nah, maka terusan ditebak lah, oh besok kamu akan gini. Nah, tetapi kalau bisa, itu tadi, ini cuma tebakan, wallahu alam. Entah itu benar enggak, nah, itu cuma penglihatan aku. Nah, kasih itu, jadi biar nggak salah paham. Ya pemirsa ya, tadi dikasih walau alam, memang kita nggak tahu. Jadi itu bisa dikatakan itu adalah prediksi, perkiraan, bukan kepastian. Kalau kita kok menjas pasti, ya itu ya seolah-olah ya melebihi yang di atas, melebihi Allah ya. Wes esok ngene delokne. Apalagi ketika berobat menjanjikan tenang saja 3 hari lagi kamu akan sembuh lah. Jangan sampai. Aku nggak pernah menjanjikan kesembuhan. Iya. Nggak pernah. Soalnya apa? Aku bukan mahal kopi. Ya. Yang kesini ada yang sembuh, ada juga yang enggak. Tergantung Allah mengkabulkan apa enggak. Oke. Ya seperti hanya dokter lah pemirsa ya. Pernahkah dokter menjanjikan kesembuhan? Kan tahunya kan cuma mendiagnosa penyakit, kasih obat. Tidak pernah dokter memberitahu nanti Bu 2 hari lagi akan sembuh, kan tidak pernah. Padahal apa itu sampai ke sana. Iya. Itu apa itu membayar juga. Bayar tapi juga. enggak, kenapa di saat Anda enggak sembuh, enggak menuntut, tetapi kalau ke paranormal atau dukun, yuk suara nih. Iya pemirsa, oke. Ya kayak memang ya. Jadi Kang Yanto ini kalau nggak jalur lurus nggak mungkin saya sering kesini. Nggak mungkin saya sering curhat ya. Pernah curhat juga nih sama Kang Yanto. Pernah juga dapat masalah. Kang doakan saya supaya gini-gini. Nah ketika itu sesuatu itu tidak terkabul, ketika tidak terwujud, apakah saya marahi Kang Yanto? Tidak. Sampai sekarang masih bersahabat. Wong beliau termasuk juga saya. Beliau ini bukan yang maha kabul, yang menentukan doa kita dikabulkan apa tidak itu yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Iya. Kalau orang itu nggak mau berdoa, nggak mau berusaha, dari mana dapat sembuhnya? Kalau orang sakit, gitu. Nek di dalam dunia hipnotis atau hipnoterapi kan biasanya nih ada seorang yang mau berobat berhenti merokok. Itu kan kalau dia paksaan nggak bisa. Tadi paranormal apakah juga sama kan? Nek misalnya dia apa ya? Katakanlah dia punya kodam nih, pengen sama ibunya suruh ngilangin, tapi dia nggak mau, tapi dipaksa dibawa ke sini misalnya, itu bisa hilang nggak kodamnya? Bisa ya teman-teman. Bisa hilang. Ya pakai, kadang kalau pakai ruqyah, kayak gitu, kayak ruqyah, kayak gitulah. Terusan pakai energi. Jadi orang itu kan yang namanya jin itu kan kebanyakan energi negatif. Iya. Nah, jadi kita buka cakra, kita kasihlah transfer energi yang positif. Nah, maka mereka akan benturan dengan sendirinya. Oh iya. Kalau si manusianya kuat, saat benturan energinya bagus itu banyak. Jadi kan yang energi negatif itu kalah, maka pergi gitu. Ya pemirsa, memang masalah energi ini saya pernah belajar juga dan saat ini juga sedang belajar. Oke. Memang seperti yang diajarkan Kang Yanto ya, energi itu dihasilkan dari meditasi ya kan. Dan kegunaan dari energi tadi ya untuk termasuk nerawang itu ya energi juga. Ya, bisa. Nerawang sama pengobatan itu ditransferkan lewat air itu ya. Itu melalui buka cakra terlebih dahulu. Oke, dan itu memang ada, itu bisa dibuktikan. Dibuktikannya kalau di air ketika dimasukkan ke freezer dia akan vortex. Iya, namanya vortex. Itu pertanda. Oke. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah ya. Yang apa itu kadang seperti pemecahan hebel. Oh ya, kayak karate itu ya. Itu kan sebetulnya juga menggunakan energi. Iya. Ini kan kita serap energi, makanya sebelum itu kan kita pernafasan dulu,
dikumpulkan energi alam, keluarkan. Nah, kayak gitu. Apakah itu bantuan jin? Iya. Iya. Enggak. Ini sama ketika saya mempelajari mesmerism. Mesmerism tuh malah nggak ada meditasi dia. Jadi disarankan suruh meditasi, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu langsung energi gini. Itu teman saya yang sama-sama praktisi hipnoterapi juga sempat nggak percaya. Dikira itu walking hipnosis, dikira itu cuma efek hipnotis langsung jatuh. Tapi ya beberapa ya percaya, ternyata itu juga ada, memang benar ada energi yang itu keluarnya memang dari tangan kita ya kan. Benar-benar bisa keluar ya. Berarti bisa dikatakan energi itu seperti angin ya. Iya. Gini lah. Orang yang belum cakra terbuka atau belum bisa menganu energi, ini tangan saat dikakukan gini nggak bisa getar. Kalau orang awam, tapi kalau udah keseringan menggunakan ini akan getar sendirinya. Iya. Tuh, bisa dibuktikan gini. Ini dibayangkan aja, apa itu namanya, rasakan. Jangan dibayangkan tapi dirasakan. Iya. Ya kan, dirasakan. Ini gini, sampai di sini. Jangan dibayangkan loh ya. Kalau dibayangkan kita akan masuknya ke alam bawah sadar. Maksudnya sugesti ya. Nah, cuma dirasakan aja. Ini nanti ini akan semakin apa itu kencang. Jadi kayak benturan. Oh, iya. Nah, ini menandakan ada sebuah energi negatif dan positif. Nah, gitu. Kalau dibayangkan itu beda lagi ya. Kalau kita membayangkan di sini ada ini, ada energi ini, di sini ada energi di sini, maka nggak bisa bersatu. Terus gini, baru gini. Nah itu nanti masuknya ke alam bawah sadar, jadinya kayak hipno. Iya, jadinya kayak hipnotis ya pemirsa ya. Tuh. Ya, memang sih antara kedua keilmuan itu, antara hipnotis dengan dunia paranormal atau spiritual itu memang nyambung ya pemirsa ya. Ya, contohnya ya seperti ini. Misalnya ya, katakanlah kalau dalam dunia telepati itu pikiran manusia itu saling terhubung. Dan di keilmuan spiritual, kalau di dalam hipnotis itu tanpa amalan, tanpa puasa, katakanlah kalau saya pengen menggait wanita siapa yang saya sukai, itu dengan telepati itu bisa. Jadi kalau dunia paranormal itu dengan pelet, yang dimana pelet itu harus ada ritualnya, ada mantranya. Oke. Sebenarnya saya itu ya rancunya itu seperti itu. Dan apakah termasuk yang saya pelajari ini ya, kayak mind power. Mind power itu kan sebenarnya dibuat untuk pengelarisan tuh bisa. Iya. Telepati itu juga bisa. Tapi kalau pengelarisan ala spiritual harus ya katakanlah ada wirid berapa kali, ada mantra yang dibaca. Ya. Makanya, itu bedanya apa? Makanya itu tadi ada dua. Oh ya. Ini kan ada yang paranormal yang cuma menggunakan sebuah energi. Ya kan? Ada juga yang meminta bantuan sama jin atau khotam. Kalau apa itu seperti halnya aku membuat ini, aku transfer energi. Nah, ini kan kita memintanya nggak minta bantuan sama jin. Iya, memang asli punya kita kan. Iya. Itu. Yang keduanya apa itu namanya, kalau itu kadang untuk mindset seseorang, itu mengolah mindset seseorang itu. Jadi apa? Dia biar berpikir positif, gitu loh. Jadi kebanyakan kalau orang menggunakan sebuah apa itu namanya ritual, ini kan ritual dengan mantra-mantra. Nah, itu kan sebelumnya mantra itu yaitu permohonan kita sama yang di atas, kan gitu. Mantra itu yaitu doa. Gitu. Berarti bisa dibilang mantra itu bukan sesuatu yang meminta kepada orang lain, tapi kalau dalam keilmuan yang Kang Yanto ajarkan kepada kita semua, termasuk yang jenengan pelajari, itu juga sebenarnya itu cuma kata-kata yang dimana kata-kata itu meminta kepada Allah gitu. Sama Allah. Hanya saja bahasanya udah dirangkai seperti ini, nanti diamalkan seperti ini gitu ya. Oke ya pemirsa. Beda lagi kalau gini, ya kan? Aku pakai mantra aja mengundang jin, jebrek datang. Nah, terus aku nyuruh ayo dibalik iki ya, itu udah beda lagi. Iya. Tetapi kalau kita cuma berdoa sama yang di atas, paribasane sebuah mantra, ya kan? Itu sebetulnya gini. Itu hanya untuk mindset kita.
untuk mindset kita. Ya, sambil menunggu gangguan teknis ya. Mantra itu untuk mindset kita. Pasti mirip sugesti diri ketika self hipnosisnya. Mirip seperti itu ya. Jadi ya itu tadi sih. Sebetulnya yaitu apa itu namanya sebuah yang namanya mantra itu cuma untuk mindset kita, ya kan? Untuk mempertajam mindset. Soalnya apa? Kekuatan manusia yang terbesar itu kekuatan pikiran. Ya, betul itu pemirsa. 90% penyakit berasal dari pikiran. Nah terus Kang, kayak kejawen itu sebenarnya gimana itu? Nah, kalau yang namanya kejawen itu kan dari leluhur kita sebelum adanya Islam. Nah, makanya kebanyakan itu apa itu doanya itu menggunakan bahasa Jawa, ya kan? Seperti paribasa nih. Nah, kalau pelet lah paribasa nih. Lihat ingsun amate aja dikusi Semar Mesem, ya kan? Ya kan? Semar Mesem. Akhirnya aku nggak bisa lanjutkan. Terusan kita sabutake atine apa si jabang bayi nih jebret. Ya, cuplikannya ini. Itu supaya nanti kau pelas teko AC. Nah, itu pasti ada apa itu namanya itu kan supaya nih teko pelas AC. Nah, paribasane kan itu. Nah, itu kan kita berdoa sama yang di atas supaya nih mau ikut karo awake dhewe iso welas karo AC. Jadi beda lagi kalau gini. Apa itu namanya? Kita mendatangkan sebuah kodam dulu, jebret. Terus kita baca mantra jebret. Ini kan, baca mantra. Nah, terusan kita apa itu namanya? Suruh kodam supaya nek kae gawean senang aku. Itu udah beda lagi. Terus ada juga yang menggunakan apa itu namanya minyak atau apa, itu ada dua unsur. Ada dua unsurnya apa? Dari unsur energi aja ada energi apa dari unsur kodam. Oh, yang pakai perantara minyak ya. Nah, oh iya. Gitu. Jadi energi gimana membedakan satu cara pembuatannya. Ya kan ada yang minyak kadang ditanam di tempat angker. Nah, terus dikasih burampe gini, nah itu akan dimasuki kodam. Oh gitu ya. Jadi beda lagi kalau pembuatannya dengan cara kita wirid ya kan sesuatu ya kan yang khusus diwirid minta sama yang data diwirid terus kita kasih energi itu kan nggak akan mengandung kodam cuma mengandung energi aja. Oh iya. Berarti itu mirip air ruqyah ya. Apa air ruqyah itu sirik? Iya. Saya sering buat. Gitu. Iya. Berarti kayak bacaan ayat Quran itu ya mengandung energi juga ya. Iya. Mengandung energi. Gitu. Dan bacaan Quran itu sudah energi dari sononya ya, sudah murni ya. Oke. Mungkin ini bisa dikatakan terakhir, oh ya Kang, kayak misalnya nih, mitos di masyarakat kan, misalnya anak pertama nggak boleh nikah sama anak ketiga, terus apa lagi anak kedua nggak boleh nikah sama anak keempat, dan mitos-mitos yang sejenisnya lah. Itu misalnya ada seorang anak yang tidak percaya mitos-mitos tersebut, tapi orang tuanya sangat percaya sekali, tapi anaknya nggak percaya. Tapi kenapa kok itu memang bisa terjadi, itu faktor apa kira-kira? Ya itu tadi ilmu titen ya. Soalnya apa? Wong dhisik keneng apa kok iso nyegah, oh kowe aja nganggo sampai aja rabi iki karo iki. Iya. Ya kan? Kowe aja rabi, kowe anak nomor 1 kaya nomor 3, engko gotong mayit. Nah, iku gak oleh. Aja apa jenenge dadung muntir kowe rabi ambek kae iku jenenge dadung muntir, gak oleh. Nah, iku mergo kono gak ngolehi, ya kan? Iku mergo udah ada kejadian sebelum-sebelumnya. Makanya dikatakanlah ilmu titen. Kan niteni sing dhisik-dhisik sing wis kejadian, tapi ya itu tadi wallahu alam. Iya. Gitu. Dan ini tambahan dari saya ya pemirsa,
walaupun anak tersebut nggak percaya, tapi orang tuanya percaya, mbahnya percaya, itu ada ikatan batin, Iya. kekhawatiran anaknya terhadap ibunya terhadap anaknya, Jadi mindset. mbahnya terhadap cucunya, akhirnya dia jadi mindset, jadi doa. Karena sesuai dengan unsur telepati, pikiran manusia itu saling terhubung, perhatian orang tua yang kuat kepada kita, ya sudah terjadi seperti itu. Tapi anu ya, bisa jadi itu nggak mempan, kayak misalnya orang Sulawesi yang nggak percaya mitos itu, Ya, soalnya kan nggak terjadi apa-apa. enggak, soalnya kan gini. Iya. Dari tetangga atau orang tua nggak ada yang memberitahu. Iya. Nah, oh gue ojo ngene, nggak ada yang memberitahu. Nah, maka itu nggak akan terjadi. Iya. Nah, meskipun orang itu nggak percaya, orang tuanya percaya, dia memberitahu, itu akan di alam bawah sadarnya udah tertanam dengan sendirinya. Gitu. Iya. Terus makanya kenapa kok dukun atau paranormal? Ya pemirsa, ada gangguan teknis. Bisa diulangi lagi tadi terakhir sampai mana tadi? Ya itu mungkin ya yang mereka apa itu karena tertanam dalam mindset yang mereka tahu dukun atau paranormal identik dengan syirik atau musyrik, karena identik dengan membakar sebuah menyan atau dupa. Iya. Nah, karena apa? Dupa atau sebuah menyan itu akan identik dengan sebuah jin atau hal gaib. Ya kan? Nah, tapi mereka belum memahami juga. Iya. Ya kan, memahami gini. Ada yang namanya pakai buhur. Islam menggunakan buhur. Iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya sama, ya kan? Tetapi apa, tergantung dari niat masing-masing. Kalau kita membakar dupa itu ada hanya untuk pengharum atau apa, nah, itu kan nggak masalah. Tetapi kalau untuk mengundang jin itu juga memang salah, kan gitu. Oke. Ya itu pemirsa, pembahasan kita pada malam hari ini seputar apa itu dukun dan apa itu paranormal. Oh ya, lupa saya tanya, apakah paranormal itu selalu orang indigo kan? Enggak juga ya? Enggak, karena mempelajari itu kan juga bisa mempelajari sesuatu keilmuan itu, kalau bisa terusan mereka itu apa itu menerima pasien itu kan juga paranormal. Jadi nggak semuanya indigo. Iya, termasuk saya hipnoterapis, pasien hipnoterapi, masa saya paranormal? Enggak ya. Oke pemirsa, itu tadi pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya jangan menjas atau menilai bahwa seorang dukun dan paranormal itu musyrik ya. Karena kita memang harus datang ke tempatnya dulu. Kita mengecek dulu ya, mencari tahu dulu. Misalnya nih, Anda butuh penglaris, coba datang aja misalnya oknum paranormal siapa yang dikenal paranormal. Kalau dia kok penglarisnya kok kayak seperti Kang Yanto disuruh sedekah subuh atau disuruh mengamalkan wiritan apa supaya laris yang mengajari, yang memohon kepada Allah, yaitu silahkan saja. Kalau mohon kepada Allah, letak siriknya di mana gitu kan? Kan nggak ada, udah jelas itu ya. Tapi kalau dia kok malah ngasih kayak jimat, mengasih ritual, kisah jadi gua Antono, oh daganganmu malih laris. Apalagi iki sajen iki kamu buang di depan warung sainganmu, nanti warung saingmu akan tertutup. Nah, itu udah jelas sirik ya kayak gitu. Ya, karena ada sesuatu yang menghalangi. Ya intinya ya seperti dijelaskan dalam hadis ya pemirsa ya, dalam hadis riwayat Muslim nomor 91 itu kan dijelaskan kebenaran dari siapapun itu wajib diterima. Karena kalau kita menolak kebenaran itu adalah sombong. Kita dari siapapun orangnya, entah dari ustadz kiai, termasuknya bukan ustadz bukan kiai, entah paranormal, entah orang biasa, entah anak kecil, entah penjahat, kalau omongannya benar wajib kita terima. Karena kalau kita menolak, kita berarti sombong. Oke. Satu lagi lah dari aku ya. Satu, apa itu, enggak semua ya kan, apa itu raja atau jimat itu keluarnya dari paranormal atau para dukun. Iya. Satu ya kan. Karena apa? Banyak oknum kiai atau oknum ustadz mengeluarkan raja
Nah, terus itu dikatakan apa? Nah, makanya apa? Kita jangan menilai sesuatu hanya cuma kita mendengar atau melihat tanpa harus tahu yang sebenarnya apa, gimana, Iya. prosesnya gimana, gitu. Kalau cuma kita melihat, ya kan, melihat itu belum tentu sama dengan apa yang diniatkan si pelaku. Nah itu kan udah salah. Iya sih. Belum tentu orang berkumpul sama orang mabuk, orang itu ikut mabuk. Iya. Loh. Bisa jadi dia menyadarkan orang mabuk kan nggak tahu juga. Nah itu. Oke. Ya memang sering ya dukun paranormal dijasiri tapi nggak pernah ustadz dijas Nah, sebagai itu. Karena apa? Mereka apa itu menggunakan kudung dengan sebuah ustadz. Gitu loh. Nah, sedangkan ada juga oknum, ya kan, banyak oknum ustadz pencabulan, tetapi nggak semua orang mengecap ini cabul, enggak. Tetapi kalau ada sebuah oknum yang melakukan pencabulan, mereka akan mengatakan semua dukun dan paranormal itu cabul. Nah itulah salahnya. Gitu. Oke. Ya biasanya mas sering ya. Ini kamu jangan macam-macam, ini dari pemberian dari kiai, ini dari ustadz ini. Terus apa bedanya pemberian dari ustadz atau apa kalau apa itu? Ya yang penting yang harus kita yakini ya pemberian dari yang di atas. Ya pemirsa, itulah pesan dari kami. Intinya ya selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan kita dengan Allah semakin tinggi maka akan memunculkan energi positif dalam diri kita. Rajin-rajinlah Anda membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber energi positif untuk diri kita dan juga untuk pikiran kita. Termasuk yang menghafal Al-Qur'an, gunakanlah hafalan Al-Qur'an sebaik mungkin dan dakwahkan sebaik mungkin. Ya, jangan cuma dibaca saja atau dihafalkan saja tapi nggak tahu isinya. Itu juga sama saja karena nggak paham apa yang dibaca. Itu juga kurang bisa menciptakan energi positif. Maka dari itu pahamilah dengan baik, maka bisa menciptakan energi positif dalam diri kita. Sekian obrolan kita pada malam hari ini. Bagi Anda yang pengen request tema obrolan seputar spiritual apa saja, silahkan komentar di bawah. Nanti insya Allah kita akan jadwalkan ke depan, kita akan membahas ilmu spiritual seputar apa. Nanti kita akan bahas berdua di channel Oda Diego. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.